Seng Jiahui mendengarkan diskusi semua orang, wajahnya sangat dingin, dan dia tiba-tiba berkata dengan keras, "Diam, semuanya. Saya membawa orang ke sini hari ini untuk berbicara baik dengan paman kedua saya tentang kemana keluarga Seng kita harus pergi setelah ini." Mendengar teriakan marah Seng Jiahui, semua orang menutup mulut. "Jiahui, apapun yang ingin kamu bicarakan, kamu dapat membicarakannya di depan semua orang di keluarga Seng," kata Seng Tiantai dengan tenang. "Baiklah, saya ingin bertanya kepada paman kedua saya, mengapa ayah dan saudara laki-laki saya harus dipenjara? Mengapa sesepuh yang agung harus dibunuh? Apakah kamu ingin keluarga Seng kita bergabung dengan aliansi penyegel iblis? Apakah kamu ingin mencari majikan dari keluarga Seng?" Posisi Seng Jiahui menanyakan beberapa pertanyaan berturut-turut, dan setiap pertanyaan sangat tajam. Semua orang di keluarga Seng tercengang saat mendengar kata-kata Seng Jiahui. "Apa? Kepala keluarga sudah ditangkap? Bukankah dia sedang mengasingkan diri? Bagaimana kabarnya? Apakah tuan kedua berencana memberontak?" Semua orang di keluarga Seng berbicara dengan pelan. Mendengarkan pertanyaan Seng Jiahui, Seng Tiantai tersenyum tipis. "Jiahui, aku dapat memberitahumu sekarang bahwa aku mengurung ayah dan saudara laki-lakimu semata-mata demi perkembangan keluarga Seng. Keluarga Seng kami mengandalkan mantra dan jimat, tetapi kekuatan kami secara keseluruhan tidak terlalu kuat. Apalagi di dunia surga dan manusia, bahkan di seluruh wilayah selatan, apa maksud keluarga Seng kami? Jika Anda ingin keluarga Seng tumbuh dan berkembang, Anda harus mencari kerja sama. Apa salahnya bekerja sama dengan Demon Ceiling Alliance?" Tanda seru. "Saya pikir banyak orang di keluarga Seng kami ingin bekerja sama dengan Demon Ceiling Alliance." Seng Jiahui tertegun, dia tidak menyangka Seng Tiantai berhenti berpura-pura dan langsung mengakuinya. Ini sedikit di luar dugaannya. Bahkan jika kita ingin bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis, itu harus diputuskan oleh kita semua di keluarga Seng, dan itu bukan alasanmu untuk secara paksa mengurung ayah dan saudara laki-lakiku dan membunuh sesepuh agung. Tanda seru. "Jika kamu melepaskan ayah dan saudara laki-lakiku sekarang, sebagian besar keluarga Seng akan bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Kami tidak akan pernah menghentikannya." Petik 2. Seng Jiahui sekarang ingin Seng Tiantai melepaskan ayah dan saudara laki-lakinya terlebih dahulu. "Mengenai bergabung dengan Demon Ceiling Alliance, saya secara alami akan memiliki cara untuk menghadapinya setelah ayah saya dibebaskan." "Hahaha, aku bisa mendengar perhitungan kecilmu di sini." Seng Tiantai tiba-tiba tertawa, lalu memandang semua orang di keluarga Seng dan bertanya, "Saya ingin mengajak keluarga Seng bergabung dengan Demon Ceiling Alliance, apakah Anda bersedia mendukung saya?" Semua orang di keluarga Seng saling memandang, tidak ada yang berani berbicara. Situasinya tidak jelas sekarang, dan anggota keluarga Seng ini tidak tahu apakah mereka harus mendukungnya atau tidak. Tapi kemudian seorang lelaki tua dengan sedikit bungkuk dan tubuh kurus masuk dari luar. "Saya tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel setan. Sebagai majikan kedua dari keluarga Seng, Anda harus mendukung keputusan pemimpin keluarga." Tanpa diduga, Anda diam-diam memenjarakan pemimpin keluarga dan diam-diam ingin bergabung dengan aliansi penyegel setan. Petik 2. Ini adalah keluarga Seng untuk kita semua, bukan hanya untukmu, Seng Tiantai. Suara lelaki tua itu nyaring dan matanya dipenuhi amarah. Orang tua itu adalah kepala pengurus keluarga Seng. Meskipun dia tidak dianggap sebagai anggota keluarga Seng, dia telah menjabat sebagai kepala keluarga Seng beberapa kali. "Paman Panjang." Melihat lelaki tua itu, Seng Jiahui langsung senang, dan matanya menjadi lembab. "Nona, tolong jangan khawatir. Saya tidak tahu hal sebesar itu terjadi pada keluarga Seng. Selama orang tua saya masih hidup, keluarga Seng tidak akan diizinkan bekerja sama dengan aliansi penyegel iblis. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kepala keluarga. Tidak ada yang bisa dihancurkan. Bangun." Ketika Seng Tiantai melihat lelaki tua itu masuk, wajahnya akhirnya tidak lagi tenang, tetapi menjadi sedikit jelek. Longbo menghibur Seng Jiahui. "Saya juga tidak setuju untuk bekerja sama dengan Demon Ceiling Alliance. Lebih baik lepaskan kepala keluarga dulu." "Ya, lepaskan kepala keluarga dan diskusikan masalah lainnya. Lepaskan tuan rumah." Setelah semua orang di keluarga Seng melihat Longbo, mereka mulai sangat mendukung Seng Jiahui.
Terlihat bahwa Longbo ini memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Seng. Seng Tiantai berdiri perlahan dan melihat semua orang berteriak-teriak untuk melepaskan Seng Busi, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan melepaskan kakak tertua dan memutuskan masalah ini." Setelah mengatakan itu, Seng Tiantai perlahan turun dari kursi utama dan berjalan menuju pintu aula. Tetapi ketika Seng Tiantai berjalan ke pintu aula, cahaya dingin tiba-tiba muncul di matanya, dan sebuah tangan dimasukkan ke dalam pelukannya. Kemudian sebuah jimat dikeluarkan dan dia berteriak, "Meledak!" Ledakan. Tiba-tiba asap merah dalam jumlah besar memenuhi aula, dan Seng Tiantai mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar aula dan langsung menutup pintu. Sue Hongsan, sangat tercela. Seseorang berteriak. Pintu segera dibuka, dan semua orang di keluarga Seng bergegas keluar aula. Tapi wajah semua orang sangat jelek, dan keringat dingin mengucur di dahi mereka. Mereka hanya merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka terkuras dengan cepat, meskipun mereka berdiri sebentar, mereka merasa sangat lelah. Seng Tiantai tidak melarikan diri, tetapi berdiri diam di halaman menunggu semua orang. Karena saat ini semua orang telah terkena bubuk berwarna merah darah dan kehilangan seluruh kekuatan spiritualnya, jadi tidak ada yang perlu mereka takuti. Seng Tiantai, kamu sangat tercela, kamu benar-benar menggunakan racun ini pada bangsamu sendiri. Longbo memelototi Seng Tiantai dan berkata dengan gigi terkatup. Hahaha, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pencuri. Sekarang kalian semua ada di tanganku. Patuhi aku dengan patuh dan dukung aku. Aku bisa memberimu penawarnya. Biar ku beritahu, aku telah mengirim seseorang untuk memberitahu aliansi penyegel iblis. Aliansi penyegel iblis akan segera mengirim orang ke keluarga Seng. Jika kamu bangun sekarang, kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika orang-orang dari Demon Ceiling Alliance datang, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Seng Tiantai tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seng Tiantai, semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang, apalagi mengikuti Seng Tiantai Dou. Orang ini benar-benar mendapatkan bubuk merah darah. Sepertinya dia sudah lama berkolusi dengan aliansi penyegel iblis. Bai Qian berkata dengan marah. Apa bubuk berwarna merah darah ini? Chen Ping memandang semua orang terlihat lemah, tapi dia sendiri sepertinya tidak merasakan apa-apa. Bubuk merah darah ini adalah sejenis racun di antara para iblis. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, jika dia diracuni oleh bubuk merah darah. Dia juga akan kehilangan kekuatan spiritualnya seketika dan tubuhnya akan menjadi sangat lemah. Petik 2. Namun, jika Anda meminum penawarnya tepat waktu, tidak akan ada masalah serius. Namun, jika Anda tidak meminum penawarnya tepat waktu, tubuh Anda akan rusak. Anda mungkin tidak akan pernah bisa berlatih lagi di masa mendatang, kasusnya, kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Bai Qian mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Sepertinya orang ini benar-benar binatang buas. Dia bahkan menggunakan racun semacam ini pada bangsanya sendiri. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tuan Chen, maafkan sayalah yang menyebabkan masalah bagi Anda. Seng Jiahui mengikuti Chen Ping dan meminta maaf dengan wajah penuh rasa malu. Jika bukan karena urusan keluarga Seng mereka, Chen Ping dan yang lainnya tidak akan berada dalam situasi ini. Nona Seng, ini hanya darah merah. Jangan terlalu gugup. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata. Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia menatap Chen Ping dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia menemukan bahwa Chen Ping terlihat sangat santai saat ini, seolah-olah dia tidak diracuni. Bai Qian juga tampak terkejut. Chen Ping, bukankah kamu diracun? Tuan Chen, Anda kebal terhadap semua racun, jadi bagaimana Anda bisa diracuni? Kata Ji Yun di samping. Melihat Chen Ping tidak diracuni, Seng Jiahui menjadi bahagia. Saya akan memberi Anda 10 menit untuk memikirkannya sekarang. Mereka yang bersedia menyerah dan mendukung saya bisa datang sekarang. Seng Tiantai memandang semua orang di keluarga Seng dan berkata. Semua orang di keluarga Seng mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bergerak menuju Seng Tiantai. Namun, Seng Tiantai tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang dengan cibiran di wajahnya. Bolehkah aku mendukungmu? Saat ini, Chen Ping keluar dari kerumunan dan berjalan menuju Seng Tiantai.
Seng Tiantai menatap Chen Ping dan berkata dengan ekspresi jijik di matanya, kamu bukan anggota keluarga Seng kami, jadi mendukungku tidak ada gunanya. Tanda seru, kamu ingin menonjol, sekarang kamu harus menunggu untuk menjadi orang yang tidak berguna. Seng Tiantai sama sekali meremehkan Chen Ping, bahkan jika Chen Ping berkompromi, dia tidak akan bisa memberikan penawarnya kepada Chen Ping. Orang yang tidak berguna, maksudmu orang yang tidak berguna. Chen Ping tersenyum ringan dan tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Seng Tiantai. Chen Ping baru saja menamparnya, dan Seng Tiantai langsung ditampar, wajahnya bengkak hingga menjadi kepala babi. Kamu, bagaimana kamu masih bisa melakukannya? Seng Tiantai menutupi wajahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah menurutmu sedikit racun bisa membuatku kehilangan seluruh kekuatanku? Lelucon yang luar biasa. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, sekarang keluarkan penawarnya, lepaskan tuan dari keluarga Seng, lalu berlutut dan sungguh. Jika Anda bertobat, Anda mungkin masih bisa bertahan. Petik 2. Mata Seng Tiantai penuh dengan keganasan, dan dia mendengus dingin, nak, apakah kamu berbicara dalam tidurmu? Apakah kamu tidak berani membunuhku? Sudah kubilang, tidak ada yang bisa menghilangkan racun dari mereka kecuali aku. Jika kamu membunuhku, mereka semua akan menjadi tidak berguna. Seng Tiantai tahu bahwa Chen Ping tidak berani membunuhnya, jadi dia melakukan ini. Kamu cukup percaya diri. Siapa bilang hanya kamu yang punya penawar racun ini? Kamu tidak membayangkan karena aku bisa terhindar dari keracunan, tidak bisakah aku membatalkannya? Kata Chen Ping sambil mencibir. Nak, kamu tidak perlu berpura-pura di sini. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu tidak diracuni, tetapi kamu ingin menghilangkan racun pada orang-orang ini, itu hanya angan-angan. Seng Tiantai juga tidak bodoh, meskipun Chen Ping tidak diracuni, bukan berarti Chen Ping bisa melakukan detoksifikasi. Karena kamu tidak percaya, izinkan aku mencoba menunjukkannya kepadamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji Yun dan berkata, Ji Yun, kemarilah. Ji Yun mengangguk, menyeret tubuhnya yang sangat lelah dan perlahan berjalan ke arah Chen Ping. Sekilas Ji Yun tampak seperti diracuni, dan Chen Ping mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh Ji Yun. Mereka menemukan bahwa Ji Yun mengeluarkan seteguk darah hitam, dan dia terlihat jauh lebih energik. Ketika Seng Tiantai melihat adegan ini, wajahnya langsung menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Chen Ping benar-benar bisa melakukan detoksifikasi. Namun tak lama kemudian, Seng Tiantai sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa terbahak-bahak, wah, kamu tidak perlu berbohong padaku. Jika kamu bisa melakukan detoksifikasi, kamu pasti sudah membunuhku sejak lama. Kamu hanya menggunakan kekuatan spiritualmu untuk sementara waktu, menekannya. Racun dalam tubuh. Saya tidak percaya Anda dapat menekan begitu banyak orang dengan sedikit kekuatan spiritual yang Anda miliki. Bahkan jika Anda tahu cara memperbaiki penawarnya, tidak ada rumput peri di sini, jadi tidak ada yang dapat Anda lakukan. Yang bisa kamu lakukan hanyalah berlutut dan memohon padaku dan menyerah padaku. Jika tidak akan lama lagi kamu akan menjadi cacat bahkan jika kamu meminum penawarnya. Mendengarkan kata-kata Seng Tiantai, Chen Ping berkata dengan penuh penghargaan, bagus sekali. Awalnya saya mengira semua penjahat itu bodoh, tapi saya tidak berharap Anda menjadi sangat pintar. Jika bukan karena keberpihakan ayahku, posisi kepala keluarga Seng harus menjadi milikku. Dengan kecerdasanku, aku pasti akan membuat keluarga Seng sejahtera. Seng Tiantai menerima pujian Chen Ping dan bahkan membual tentang dirinya sendiri. Kamu bilang kamu batuk dan masih mengi. Lalu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa memperbaiki penawarnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan kuali Senong muncul di halaman, lalu dia mengeluarkan sejumlah besar rumput peri dari cincin penyimpanan. Ketika dia berada di kota Huanglan, Chen Ping mendapat banyak rumput peri dari ahli pengobatan. Melihat kuali Senong di depannya dan rumput peri dalam jumlah besar, Seng Tiantai sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak dapat memahami ini pria Chen Ping siapa dia. Bahkan jika Anda mahir dalam sihir, bagaimana Anda masih bisa membuat ramuan?